Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Panggilanku adalah Cinta. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya untuk curhat, ya, untuk menceritakan penderitaannya kepada saya. Jadi ibu ini dia menderita sakit kepala yang sangat hebat, ya. Jadi hampir setiap 3 hari sekali, ya, setiap 3 hari sakit kepala itu selalu datang dan sungguh sangat menyiksa, ya. Bahkan sampai ia tidak bisa bekerja, ya, menjalankan usahanya untuk bisnis catering, ya, bisnis makanan, karena deraan sakit kepala yang begitu luar biasa. Lalu ibu ini pun juga berkata bahwa dia sudah banyak mengeluarkan uang, ya, banyak mengeluarkan uang untuk berobat ke dokter sini, dokter situ, ya, dokter ini, dokter itu. Banyak sekali dokter yang sudah dia datangi untuk berobat, ya. Tetapi tidak ada hasilnya apa-apa, ya, tidak ada hasil yang menggembirakan. Sementara biaya berobat yang sudah ia keluarkan sudah sangat banyak. Dan juga dia berkata kalau dia memeriksa kesehatan, ya, dia mengadakan medical check up ke laboratorium klinik, juga hasilnya semuanya baik, ya. Tekanan darah normal, gula darah normal, kolesterol normal, asam urat normal, semuanya normal. Maka dia pun menjadi heran mengapa sakit kepalanya itu tidak sembuh-sembuh juga, ya. Maka kemudian, ya, sesuai dengan pengalaman saya pun bertanya kepada ibu ini, apakah ibu menyimpan rasa dendam atau menyimpan rasa benci kepada seseorang tertentu, ya, kepada orang tertentu. Dan ibu ini pun kemudian mengaku, ya, iya Romo, saya memang sampai hari ini belum bisa mengampuni, sampai hari ini saya masih terus membenci kakak sulung saya, ya, karena kakak sulung saya itu mengambil, ya, semua harta warisan yang diwariskan oleh orang tua, ya. Jadi ada sebidang tanah yang diwariskan oleh orang tua saya kepada saya, ya. Dan dengan caranya yang licik, ya, kakak saya itu mengubah, ya, membalik nama tanah itu dari nama orang tua, ya, menjadi nama pribadinya, ya, menjadi namanya. Padahal tanah itu sebenarnya sudah diwariskan, ya, rencananya sudah diwariskan kepada saya. Maka saya pun sakit hati, Romo, pada kakak sulung saya itu. Sampai hari ini saya menyimpan dendam, saya benci dengan dia, gitu. Maka saya pun lalu menasihati ibu ini, ya, ibu, memang nasihat saya ini sepertinya sangat berat, ya, sangat berat untuk ibu lakukan, ya. Saya tahu, ya. Tapi ya siapa tahu dengan cara ini ibu bisa terbebas dari sakit kepala ibu yang sudah menahun, ya, yang tidak sembuh-sembuh ini, ya. Lalu ibu ini pun bertanya, memangnya nasihat Romo bagaimana? Lalu saya pun berkata kepada dia, kalau ibu tidak keberatan, ikhlaskan saja tanah warisan itu kepada kakak sulung ibu. Sudah biarkan kakak sulung ibu mengambil tanah itu, ya. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada ibu, ya, untuk pendidikan anak-anaknya mungkin, ya, atau untuk kebutuhan yang lain. Intinya ikhlaskan saja, ya. Jangan dipikirkan terus tanah itu. Dan yang lebih penting lagi, ibu harus mau mengampuni, mau memaafkan kakak sulung ibu, sehingga tidak ada lagi dendam dan kebencian di dalam hati ibu, ya. Nah, mungkin dengan cara demikian, ya, siapa tahu sakit kepala ibu bisa sembuh.
Dan ibu ini rupanya mau mendengarkan nasihat saya, ya. Dia mencoba belajar, dia mencoba berlatih untuk mengikhlaskan atau merelakan harta warisannya diambil oleh kakak sulungnya. Dan dia pun juga belajar untuk mengampuni kesalahan kakak sulungnya itu, dan akhirnya dia pun berhasil, ya, mengampuninya, memaafkannya, dan ya tidak ada dendam lagi di dalam hatinya. Dan luar biasa, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya sakit kepala yang diderita oleh ibu ini selama bertahun-tahun dan sulit disembuhkan, akhirnya bisa sembuh sempurna, ya, bisa sembuh, dan ibu ini tidak pernah sakit kepala lagi, ya. Jangankan sakit kepala yang hebat, ya, sakit kepala yang kecil saja dia tidak pernah menderita lagi, ya. Dan semuanya ini terjadi karena kemauannya untuk mengampuni dan memaafkan orang lain, ya, atau sesamanya yang menyakiti hatinya. Ini yang disebut dengan, kalau dalam ilmu kedokteran itu disebut dengan gejala psikosomatis, ya. Jadi penyakit yang bukan disebabkan dari luar, dari virus, bakteri, kuman-kuman, tetapi penyakit yang disebabkan dari dalam, yaitu dari hati yang dipenuhi dengan kemarahan, ya, dendam yang bisa menyebabkan stres dan depresi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 yang dikisahkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, ya, yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, ya, apakah hukum yang paling utama, ya, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat, ya? Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Kemudian Tuhan Yesus pun menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari penjelasan Tuhan Yesus ini, ya, kita yakin, kita tahu, ya, bahwa ternyata hukum yang paling utama bagi pengikut Kristus, ya, hukum yang paling utama bagi kita orang Kristiani adalah cinta kasih, ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang Kudus Karmel, ya, namanya Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia menyimpulkan, ya, apa yang menjadi panggilan utama kita semua sebagai pengikut Kristus, ya. Dia pernah menulis dalam buku hariannya, My vocation is love, ya. Jadi panggilanku adalah cinta, ya. Itulah panggilan utama kita sebagai orang Kristiani. Kita dipanggil untuk selalu mencinta, ya, selalu mencinta. Dan ibu yang tadi sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh itu, ketika dia berhasil menjalankan panggilan itu, ya, panggilan untuk mencinta itu dengan cara mengampuni dan memaafkan kakak sulungnya, maka dia pun mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua juga dipanggil untuk hidup di dalam cinta kasih, untuk saling mencinta dengan cara saling menghibur, saling memberi, saling menguatkan, dan juga mungkin yang paling berat yaitu saling mengampuni atau saling memaafkan. Semoga dengan menjalankan kodrat kita sebagai manusia yang butuh mencinta, kita semua boleh mendapatkan berkat yang berlimpah dari Allah yang sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati.